Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari SMP Negeri 3 Tobali, Kecamatan Tobali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akan membacakan kumpulan dongeng anak yang ditulis oleh Teguh Setiawan yang diterbitkan oleh PT Sarana Pancakarya Nusa pada tahun 2019. Kumpulan dongeng anak ini terdiri dari 12 cerita dongeng anak yang diantaranya berjudul Pengaruh Perilaku yang Buruk. Cerita ini menceritakan seorang ibu tua yang ditinggal pergi oleh anaknya karena meninggal dunia. Mau tahu kelanjutannya? Ayo ikuti terus cerita Pengaruh Perilaku yang Buruk karya Teguh Setiawan. Maimunah adalah seorang ibu tua yang tinggal di sebuah rumah kecil. Rumahnya terbuat dari tanah liat dan atapnya terbuat dari pelepah pohon jagung dan kurma. Rumah itu terletak di pinggir hutan dan ladang. Maimunah tinggal bersama seorang anak perempuannya yang bernama Nurul. Sebenarnya Nurul bukanlah anaknya, akan tetapi cucunya. Ibu Nurul meninggal pada waktu Nurul berumur 1 tahun dan ayahnya meninggal pada waktu ia berumur 3 tahun. Karena itulah Nurul tidak mempunyai ayah dan ibu kecuali neneknya. Akan tetapi Nurul tidak tahu bahwa Maimunah adalah neneknya. Maka dari itu ia selalu memanggil Maimunah dengan kata ibu, dan Maimunah memanggil Nurul dengan sebutan anak. Nurul sangat mencintai Maimunah. Ia selalu membantu ibunya membersihkan rumah, membeli susu dan roti di pasar, menyalakan lampu, dan menjaga ayam-ayamnya ketika bertelur. Pada suatu hari, Nurul sakit, tetapi tidak lama, hanya 3 hari, dan meninggal pada hari keempat. Maimunah sangat sedih sekali. Ia menangis sepanjang hari sampai kedua matanya bengkak dan tidak bisa melihat. Sejak itu, Maimunah hidup sendirian di rumah. Tak ada lagi yang menyayanginya. Pada suatu malam, ketika tidur, Maimunah bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertanya pada Nurul, "Di manakah engkau sekarang, hai anakku?" "Saya ada di surga. Di sana enak sekali. Banyak buah-buahannya. Saya bertemu dengan ayah dan ibu. Mereka juga bahagia," jawab Nurul. "Ibu sendirian di sini, Nak.
tidak ada yang membantu lagi. Ibu ingin mati dan tinggal bersamamu di surga, kata Maimunah. Jangan bersedih nenekku, Allah akan mengirim seekor kucing yang baik yang akan tinggal bersama nenek di rumah. Ia akan menyayangi nenek seperti aku menyayangi nenek dulu. Suaranya bagus sekali. Miau, miau, kata Nurul. Sementara Maimunah mendengar suara kucing dalam mimpinya. Ia terbangun dan di hadapannya sudah ada seekor kucing yang juga sedang bersuara. Miau, miau. Lalu ia bangun dari tidurnya. Ia tahu bahwa kucing itu berada di luar rumah. Kebetulan hari itu ia punya susu dan roti. Ia potong roti itu dan ia letakkan di atas piring. Kemudian ia buka pintu dan meletakkannya di bawah pintu. Sambil berkata, "Mari sini, hai kucing cantik. Temani aku sendirian." Kucing itu lalu datang menuju ke arah Maimunah. Lalu Maimunah memberinya minum susu sambil membelai-belai bulunya dengan penuh kasih sayang. Demikianlah setiap hari Maimunah memberi makan dan minum kucing itu. Maimunah sangat sayang pada kucing itu. Karena sayangnya, ia tidur bersama kucing itu di tempat tidur yang sama. Demikian juga sebaliknya. Kucing itu sangat sayang pada Maimunah. Kucing itu juga turut menjaga ayam-ayam peliharaan Maimunah. Jika ada seekor ayam yang hilang di hutan, ia pun turut mencarinya. Pada suatu hari, ketika kucing itu berada di hutan, ia bertemu dengan kucing lain, yaitu kucing buas. Kucing itu tinggalnya di hutan, makanannya tikus, dan air yang diminumnya adalah air sungai yang berada di hutan itu. "Hai sahabatku, di mana kau tinggal?" tanya kucing itu kepada kucing Maimunah. Lalu kucing Maimunah pun menceritakan tentang riwayat hidupnya. "Mari sini, tinggal bersamaku di hutan," ajak kucing hutan itu. "Di sini banyak tikusnya dan ada sungainya. Kau dapat hidup dengan bebas sepertiku dan melakukan apapun yang kau mau." "Oh, tidak. Lebih baik aku tinggal bersama Maimunah. Kasihan dia sendirian. Dia sangat sayang padaku. Setiap yang kuminta pasti diberikannya," jawab kucing Maimunah. "Lalu bagaimana jika Maimunah mati? Siapa yang akan memberimu makan dan menyayangimu?" tanya kucing hutan itu. Akhirnya kucing Maimunah pun terhasut oleh ajakan kucing hutan itu. Ia tinggal di hutan
dan tidak kembali lagi ke rumah Maimunah. Ketika kucing itu tidak pulang selama beberapa hari, Maimunah merasa khawatir. Ia mencari-cari hingga ke hutan dan membawa lampu dan tongkat yang biasa ia pakai. Tetapi tidak juga menemukan kucing kesayangannya itu. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki tetangga Maimunah di hutan yang bernama Abu. Ia berjalan dekat sungai dan melihat ada kucing Maimunah. Di sana, ia sedang bermain bersama kucing hutan itu, melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Ia tahu kucing itu adalah kucing Maimunah dari warnanya. Lalu ia cepat-cepat memberitahu Maimunah. "Hai Maimunah, aku melihat kucingmu di hutan," kata Abu. Maimunah senang sekali. Lalu ia minta diantar oleh tetangganya itu untuk menemui kucing kesayangannya itu. Maka berjalanlah mereka ke hutan. Di sepanjang hutan, Maimunah memanggil-manggil kucing itu. Tetapi tidak ada jawabannya. Ketika sampai di ujung hutan, barulah ia mendengar suara kucingnya itu. Miau, miau. Kucing itu sedang melompat dari pohon lain ke pohon lainnya bersama temannya, yaitu kucing hutan. Gembira sekali hati Maimunah melihat kucing itu. Lalu ia berkata, "Oh sayangku, mari sini." Ketika melihat Maimunah, kucing itu menjauh darinya. Perilakunya sudah berubah menjadi jahat karena terpengaruh oleh kucing hutan itu. Kucing itu terus berlari hingga tak kelihatan lagi oleh Maimunah. Maimunah pun terus memanggil-manggil lagi. Hingga ia sudah merasa lelah. Saat itu malam telah tiba. Maka pulanglah ia ke rumahnya sambil menangis. Setibanya di rumah, Maimunah jatuh sakit. Pada suatu hari, ketika hendak ke hutan, Abu melihat kucing Maimunah dan kucing hutan itu di atas pohon. Tampaknya mereka sedang bertengkar. Mereka saling mencakar dan menggigit. Akhirnya mereka pun jatuh ke dalam sungai dan tidak timbul-timbul lagi. Lalu Abu cepat-cepat pergi ke rumah Maimunah untuk memberikan kabar mengenai kucingnya kepadanya. Ketika masuk ke rumah Maimunah, ia mendapatkan bahwa Maimunah sedang tidur di tempat tidurnya. Ia berusaha membangunkan Maimunah, tetapi tidak bangun-bangun. Kemudian ia letakkan tangannya pada hidungnya. Ternyata Maimunah sudah tidak bernapas lagi. Dan ternyata Maimunah pun telah meninggal dunia. Demikianlah cerita dari saya tentang pengaruh perilaku yang buruk.
Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, share, dan komen video ini kepada keluarga, sahabat, dan teman yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FBLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.